Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan kita yang secara daring ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita segera kembali ke kampus untuk beraktivitas ya. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Mudah-mudahan semuanya mendapati perkuliahan ini dalam keadaan sehat walafiat dan ya baik-baik sekeluarga. Oh iya, selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Dan mudah-mudahan puasa tidak membuat semangat kita berkurang untuk melaksanakan perkuliahan daring ya. Oke teman-teman, untuk mata kuliah perencanaan wilayah di pertemuan 12, 13, 14 insya Allah itu akan diisi oleh saya. Dan untuk pertemuan 12 ini topik bahasan yang akan kita bahas yaitu tema pengembangan wilayah untuk kawasan industri. Nah, adapun outline yang akan kita bahas hari ini pertama yaitu pengantar mengenai kawasan industri, ya pengantar saja soal definisi dan seterusnya. Kemudian isu dan permasalahan di kawasan industri itu seperti apa, lalu kawasan industri berkelanjutan itu bagaimana, dan pengendalian dalam mewujudkan kawasan industri berkelanjutan. Nah, pertama itu pengantar kawasan industri. Nah, pertama kita menyamakan persepsi dulu ya, sebenarnya kegiatan industri itu apa. Nah, dalam hal ini kita mengacu ke definisi yang disampaikan oleh PP nomor 24 tahun 2009 tentang kawasan industri, yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi. Untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Jadi kadang-kadang kan kita, bukan kadang-kadang, kalau nggak salah waktu zaman-zaman sekolah ya, industri itu didefinisikan pengolahan barang mentah menjadi barang jadi. Nah, sebenarnya titik utama industri itu adalah menghasilkan barang yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari keadaan sebelumnya. Jadi walaupun dia sebenarnya sudah barang jadi, tetapi bisa saja melalui proses industri dia diolah lagi menjadi barang yang memiliki nilai jual atau nilai keuntungan yang lebih tinggi. Misalnya apa kira-kira? Misalnya apa ya? Mobil kombi. Ya, mobil kombi kan sudah punya nilainya tersendiri. Tapi ketika dia dimodif, misalnya dimodif menjadi menjadi mobil kombi kayak punya filosofi kopi, kalian tahu nggak? Itu kan bener-bener kemodif kan yang mobil kombinya. Nah itu kan menjadi barang mobil yang memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya itulah intinya proses industri, bahwa bisa menghasilkan produk yang memiliki nilai jual atau nilai kegunaan yang lebih tinggi daripada wujud dia sebelumnya. Entah sebelumnya itu dia merupakan bahan mentah, atau bahan setengah jadi, atau bahkan barang jadi. Nah, apa itu kawasan industri? Mengacu ke peraturan yang sama, kawasan industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan oleh yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Intinya sih tempat kegiatan industri, tetapi di kawasan ini dia sudah mengalami pemusatan. Ya, pemusatan sehingga dia ditunjang dengan sarana prasarana penunjang. Misalnya jaringan jalan, kemudian sistem sanitasinya. Pokoknya infrastruktur yang menunjang untuk aktivitas industri. Kalau biasanya dia hanya sekedar ada pabriknya saja misalnya. Nah, kalau itu kan cuma titik kegiatan industri saja, tetapi kalau pemusatan kegiatan industri berarti disitulah semua
rantai aktivitas industrinya, misalnya dari produksi, kemudian fabrikasi, kemudian pengemasan dan seterusnya. Nah, kalau kawasan peruntukan industri sendiri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi perbedaannya kawasan industri dengan kawasan peruntukan industri adalah kalau kawasan industri itu dia sudah secara existing sudah terbangun gitu ya. Secara existing sudah nggak juga secara existing sih, bisa secara perencanaan juga. Tapi kalau di kawasan peruntukan industri itu adalah lokasi yang diperuntukkan untuk fungsi industri sebagaimana tercantum dalam RT RW. Perbedaannya cuma di situ. Saya kira jelas. Kita lanjutkan ya. Nah, kalau dianalogikan perbedaan industri, kawasan industri dan kawasan peruntukan industri itu seperti ini. Ini kan industri, aktivitasnya saja. Aktivitasnya saja, ada pabriknya, ya seperti ini. Nah, kalau kawasan industri sudah ada pergudangannya, ada pabriknya, dan seterusnya. Dan kalau kawasan peruntukan industri seperti ini sudah masuk sampai ke satu bentangan alam meliputi permukiman tenaga kerja, kemudian tempat pengemasan dan seterusnya. Ini di Karawang, ya, kawasan industri Karawang. Yang ini sorry. Nah, selanjutnya itu klasifikasi industri. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Jadi di sini saya sampaikan beberapa contoh klasifikasi industri. Yang pertama berdasarkan skala industrinya, ada industri kecil, menengah, industri besar. Yang menurut BPS itu ada industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, industri besar. Kemudian berdasarkan pengolahannya, ada industri hulu atau di tahapan produksi, industri hilir di perpanjangan proses dari industri hulu, dan industri kecil yang berkembang di pedesaan maupun di kota. Contohnya peralatannya lebih sederhana, pengolahannya lebih sederhana. Contohnya tadi industri pangan, keripik, ya misalnya industri yaitu pangan dengan sandang, pabrik baju, termasuk industri kecil. Nah, klasifikasi industri berdasarkan jenis usaha, ada industri industri pertanian, industri dari hasil hutan, industri logam, dan seterusnya. Teman-teman lihat sendiri saja. Nah, bagaimana kita menentukan lokasi kawasan industri atau kriteria lokasi industri? Ini ada ada kriterianya berdasarkan jenis industrinya. Kalau kompleks industri dia harus di luar kota. Ya, dia harus di luar kota, kemudian dia harus terpisah dari permukiman, kemudian jaringan jalannya itu di jalan regional. Kalau di Makassar itu namanya KIMA, kawasan industri Makassar, tetapi sekarang kan karena perkembangan kota sudah semakin masif, jadi sekitaran KIMA itu tadinya bukan aktivitas perkotaan, tapi karena fungsi kota terus merembes ke area pinggiran, jadinya sekarang ya kawasan KIMA itu berdekatan dengan dengan aktivitas perkotaan. Lalu ini kan kompleks, jadi dia seperti seperti satu kawasan tersendiri. Kalau ini zona peruntukan industri, ya cuma kayak dia masuk di pola ruang, ya. Dia masuk di pola ruang sebagai zona industri. Dia ada di daerah pinggiran kota. Kemudian jaraknya terhadap permukiman minimal 3 km. Ya, teman-teman bisa membaca-baca sendiri ya. Berdasarkan jenis industrinya. Kriterianya harusnya seperti apa?
Nah, secara umum sistem dalam aktivitas industri itu terdiri dari 4 sistem ini. Pertama itu subsistem input industri. Inputnya apa? Bahan baku, teknologi pengolahannya apa, kemudian sumber daya industrinya apa, kemudian subsistem proses 1 itu sumber daya manusia, ruang dan sarana produksi, kemudian faktor finansial, lalu ini sama ya. Kemudian menghasilkan output berupa produk, berupa limbah, dan berupa panas. Ya maksudnya produk itu kan ya produknya, limbahnya itu residunya, kemudian panasnya itu ya misalnya yang berupa uap itu juga termasuk output dari aktivitas industri. Nah, dari sini sampai ke pasar itu ditunjang oleh subsistem pemasaran yang meliputi aksesibilitas, sarana pemasaran dan informasi pasar. Dan keempat subsistem ini ditunjang oleh subsistem penunjang, misalnya penelitian mengenai proses, penelitian mengenai limbah, penelitian mengenai inovasi produk, ini termasuk pengembangan ya, termasuk pendidikan dan pelatihan penggunaan alat misalnya, pendidikan pelatihan untuk penerapan teknologi pengolahan, dan seterusnya. Ini gambaran umum, gambaran sederhana mengenai sistem industri. Nah, kita masuk selanjutnya ke isu dan permasalahan kawasan industri. Teman-teman, kalau Anda punya pertanyaan, bisa Anda sampaikan di bisa di section komentar yang ada di GC di Google Classroom ya, bukan di YouTube sini Anda sampaikan pertanyaannya. Jadi kalau Anda punya pertanyaan bisa disampaikan di comment section di postingan ini di Google Classroom. Kalau di YouTube nanti tidak terbahas, nanti dibahas oleh netizen yang lain. Kalau di Google Classroom nanti kita diskusikan, cuman kita aja yang diskusikan sama-sama. Nah, pertama itu isu kawasan industri. Di sini disampaikan 5 isu utama yang sering terjadi, yang sering dihadapi pada kawasan industri. Pertama itu adalah infrastruktur yang belum optimal. Infrastruktur ini contohnya meliputi apa? Misalnya jaringan jalan, ya kadang proses distribusi, pengangkutan bahan mentah itu terhalang oleh aksesibilitas jaringan jalan yang belum memadai. Kemudian ketersediaan alat untuk produksi, teknologi terbaru juga bisa menjadi isu pada ini karena infrastruktur yang belum optimal. Selanjutnya resistensi sosial ini maksudnya apa? Resistensi dari masyarakat, misalnya masyarakat akan dibangun kawasan industri misalnya industri sepatu kulit, padahal sebelumnya itu masyarakat bergerak di industri jeans. Nah, kalau seperti itu kan akan ada switching yang masif besar-besaran. Nah, itu bisa ditentang oleh masyarakat, ataukah masyarakat yang tidak ingin ada alih fungsi lahan misalnya, atau masyarakat yang khawatir mengenai dampak lingkungan terjadi di daerah mereka. Misalnya kalau ada aktivitas industri yang dibangun di wilayah mereka, itu akan mencemari sungai misalnya. Nah, itu bisa menghadirkan resistensi dari masyarakat. Itulah yang termasuk isu dari aspek resistensi sosial. Selanjutnya aspek legalitas. Saya kira ini jelas ya, maksudnya perizinan ke pemerintah untuk melaksanakan aktivitas industri atau perizinan untuk kawasan industri. Lalu masalah pencemaran lingkungan yang sering menimpa sumber air kita, kemudian
menyebabkan ketersediaan air tanah menurun. Itulah contoh-contoh isu-isu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri. Dan yang terakhir itu industri terisolasi. Artinya apa? Di satu sisi kita, misalnya tadi yang kawasan yang kompleks industri itu harus jauh dari pusat kota. Nah, di satu sisi kan kalau dia dekat dari pusat kota takutnya mencemari air tanah penduduk. Tetapi di sisi lain dia butuh akses misalnya, atau butuh infrastruktur perkotaan atau infrastruktur wilayah yang memadai. Nah, industri yang terisolasi ini bisa menjadi isu tersendiri karena ketika dia terisolasi demi keamanan atau demi risiko pencemaran lingkungan, satu sisi itu benar, tapi di sisi lain bisa jadi akan mendapatkan infrastruktur yang tidak optimal, aksesibilitas yang kurang, distribusi yang membutuhkan biaya yang lebih, dan seterusnya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, ini Anda miringkan kepala sedikit, ini permasalahan kawasan industri. Jadi permasalahan kawasan industri ini kita melihat dari spektrum nasional dan lokal, dari sudut pandang kelembagaan dan sudut pandang fisik atau spasial. Nah, dari segi nasional, permasalahan kawasan industri kita secara makro itu ada 4. Pertama yaitu daya saing kita masih lemah ya, jadi produk-produk kita masih susah untuk bersaing secara global. Kemudian kebijakan untuk industri ini masih tergantung pada pemerintah pusat, belum bisa dieksekusi secara otonom oleh pemerintah daerah. Kemudian tadi industri yang terisolasi dan legalitas seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan kalau dalam lingkup lokal atau regional, permasalahan yang dihadapi adalah resistensi dari masyarakat lokal. Kemudian SDM tidak siap, jadi walaupun memiliki memiliki hasil bumi misalnya kan, industri itu harus berdasarkan komoditi daerah. Nah, tapi kadang komoditi itu masyarakatnya tidak siap gitu loh. Misalnya apa? Misalnya ada potensi budidaya salak. Ya, tapi masyarakat nggak tahu nih teknologi kepengemasan, masyarakat nggak tahu tentang bagaimana mengolah salak menjadi keripik, mengolah salak menjadi apa tuh yang dilakukan di ITK Zalaka itu kan, itu sebelum ada sentuhan dalam tanda kutip dari mahasiswa kan ya udah jadi buah salak aja. Itu karena SDM-nya belum siap. Kemudian masalah pencemaran lingkungan dan infrastruktur juga tidak optimal. Nah, dari segi kelembagaan dan ketika masalah-masalah ini dimasukkan ke dalam sudut pandang kelembagaan dan fisik spasial, jadinya seperti ini. Jadi masalah daya saing lemah dan ini tergantung kebijakan pusat itu terjadi pada spektrum nasional dari sudut pandang kelembagaan. Ya, sementara dari sudut pandang kelembagaan dalam level lokal itu ada pada aspek legalitas, izin IMB-nya, izin aktivitasnya, kemudian dari segi SDM-nya, kemudian dari segi asistensi sosial, dan dari segi fisik kurang lebih terjadi dalam lingkup lokal. Misalnya masalah industri terisolasi, masalah pencemaran lingkungan, dan masalah infrastruktur belum optimal. Jadi ya isu-isu tadi itu bagaimana implementasinya menjadi masalah, ya ini contohnya. Ya, mudah-mudahan jelas. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kawasan industri berkelanjutan. Nah, latar belakangnya
mengapa kita menginisiasi pengembangan kawasan industri yang berkelanjutan? Jadi era globalisasi dan liberalisasi ya. Karena dia sifatnya sudah liberalisasi, artinya semua orang dibebaskan untuk berinovasi, untuk mengembangkan produk, sehingga perkembangan ekonomi itu sangat cepat. Ya, seiring dengan perkembangan ekonomi yang sangat cepat, di tahun 2020, sumbangan industri terhadap PDB itu sudah 32,5%. Dan kontribusi industri non migas itu 30%, jadi cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Nah, karena aktivitas industri ini semakin maju, maka kebutuhan bahan baku juga semakin meningkat. Ya, kebutuhan bahan baku dan energi semakin meningkat, sementara sumber energinya kan terbatas, sumber energi fosil itu terbatas. Nah, dengan demikian persaingan untuk mendapatkan bahan baku, mendapatkan energi itu menjadi semakin ketat. Ini di satu sisi. Nah, seiring dengan berjalannya ini, seiring dengan meningkatnya aktivitas industri, itu limbah dan polusi juga semakin meningkat. Sementara di bumi kita sedang terjadi pola iklim yang semakin tidak teratur. Nah, maka kalau ini meningkat, terus kita biarkan tanpa ada upaya preventif atau upaya untuk mengimbangi pesatnya laju perkembangan ini, akan menghasilkan itu tadi dampak-dampak lingkungan. Ya, terutama pencemaran lingkungan, dalam hal ini limbah dan polusi. Oleh karena itu, agar kita tidak menekan, di satu sisi kita tidak menekan laju pertumbuhan industri, tetapi kita tetap memaintain dampak lingkungannya, maka solusi yang tepat adalah mengembangkan kawasan industri yang berkelanjutan. Yang berkelanjutan artinya apa? Dia sesuai dengan prinsip sustainable development, atau sesuai dengan 3 pilar itu, pilar sosial, ekologi, dan pilar apa satu? Fisik ya? Ekonomi, sorry. Sosial, ekologi, dan ekonomi, sorry. Itulah. Nah, sebenarnya konsep kawasan industri yang modern yang sekarang itu seperti apa sih? Pertama, dia harus berbasis pada sumber daya industri daerah. Ya, jadi tidak bisa diupayakan yang bahan bakunya itu tersedia di lokasi tersebut. Bahan bakunya itu ada di daerah itu, dan memajukan potensi daerah tersebut. Kemudian didukung oleh sistem infrastruktur terpadu, dan tentu saja dia harus berwawasan lingkungan. Kemudian inovatif dengan kegiatan penelitian dan pengembangan industri. Lalu didukung oleh sistem pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas pengembangan masyarakat seperti perumahan, pusat perbelanjaan, rekreasi, pergudangan, dan lain-lain. Jadi idealnya kawasan industri modern itu tidak hanya aktivitas industri saja, tetapi dia juga ditunjang dengan aktivitas lain seperti perumahan, perbelanjaan, rekreasi, pergudangan, dan lain-lain. Nah, karena seperti inilah konsep kawasan industri modern, kemudian lahirlah konsep baru lagi yang disebut sebagai Eco-Industrial Park. Nah, apa itu Eco-Industrial Park? Dia adalah komunitas industri atau usaha pelayanan yang berlokasi berdekatan pada suatu lahan bersama. Ya, setiap anggota industri berkolaborasi meningkatkan kinerja sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui kolaborasi dalam mengelola sumber daya, masalah lingkungan, dan sosial. Nah, kalau Eco-Industrial Park ini perbedaannya dengan kawasan industri modern. Kalau di kawasan industri modern itu, yang berkecimpung di situ cuma satu industri saja. Ya, contohnya itu kayak Cibaduyut di Bandung. Ya udah, satu industri pembuatan sepatu saja. Nah, kalau Eco-Industrial Park, dia industri-industri itu membentuk komunitas. Tapi mereka itu berlokasi secara berdekatan pada suatu lahan yang sama. Nanti kita lihat integrasinya secara spasial seperti apa. Nah, dari situ
kan ada beberapa jenis industri nih, misalnya ada industri sepatu, kemudian ada industri minyak, misal dan lain-lain. Nah, itu beberapa jenis industri itu berada pada suatu lahan yang sama dan melakukan kolaborasi. Seperti apa kolaborasinya nanti kita lihat di belakang. Jadi intinya adalah dari konsep ini, konsep untuk satu jenis industri kemudian diturunkan atau dikembangkan menjadi eco-industrial park. Park taman, park parkir bukannya. Jadi eco-industrial park saja yang tadi. Nah, karena karena tadinya industri itu dalam tanda kutip tidak terlalu memperhatikan aspek lingkungan, sehingga perlahan-lahan terjadi pergeseran paradigma untuk kawasan industri yang sekarang saja ya kita lihat. Nanti teman-teman baca sendiri yang ini. Nah, untuk yang sekarang itu produknya itu harus berbasis pada kompetensi daerah. Kemudian infrastruktur itu terintegrasi dengan seluruh sarana, terintegrasi dengan area komersial, area pendidikan, dan seterusnya. Dia harus memperhatikan aspek lingkungan, misalnya hutan, ruang terbuka hijau. Kemudian arahan pengembangannya itu yang dulu itu untuk menarik investor, jadi bagaimana caranya dia semakin berkembang itu parameternya adalah semakin banyak investor yang berpartisipasi. Tapi sekarang arahan pengembangan kawasan industri yang sekarang itu dia mengarah pada pengembangan kota baru atau kawasan industri modern. Kemudian harus ada subsistem penelitian dan pengembangan atau research and development di setiap kawasan industri. Kalau dulu dia ini masih dilakukan secara terpisah, ini dalam satu kawasan industri itu harus disupport dengan subsistem research and development. Kemudian regulasinya sinergis dengan antar sektor industri dengan sektor lainnya. Misalnya sektor industri dengan sektor transportasi, sektor industri dengan sektor apalagi misalnya sektor pendidikan dan seterusnya. Kemudian penataan lokasinya berada dalam kawasan peruntukan industri. Jadi bukan satu lokasi, satu zona yang ada aktivitas industri di situ, tetapi dia akan menjadi satu kawasan. Ini konsepnya dulu nih teman-teman, lihat implementasi spasialnya seperti apa. Ada pertanyaan sampai sini? Mudah-mudahan jelas. Kalau ada, wow suara motor. Kalau ada, ya Anda tuliskan di kolom komentar. Nah, ini kriteria kawasan industri berkelanjutan. Pertama itu keragamannya harus bersifat efisien dan setara. Kemudian integrasinya itu meminimalkan antar komponen saling terintegrasi secara vertikal, ini secara internal, secara horizontal itu terhadap industri lain untuk meminimalkan energi dan penggunaan energi dan limbah. Kemudian transportasinya itu harus berkelanjutan dan secara efisien dan setara. Kemudian penggunaan energi juga efisien. Kemudian peningkatan kualitas, harus mendorong peningkatan kualitas lingkungan. Inilah kriteria yang kawasan industri yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat dia seperti apa, ini ada sistem kota dan ada sistem industrinya. Ya, kalau kawasan industri berkelanjutan, sistem pusat kota dengan sistem jaringan itu terhubung, terintegrasi terhadap sistem industri. Ya, kemudian pola ruangnya itu bersifat mixed land use, atau dengan kata lain, di kawasan industri itu memiliki juga aktivitas lain, misalnya perumahan, rekreasi, sarana perbelanjaan, dan lain-lain. Sehingga sarana prasarananya ini tidak hanya digunakan oleh aktivitas kota, tetapi juga digunakan oleh aktivitas industri dengan makanya dikatakan sharing. Nah, kemudian dari sisi
aktivitas industri, sistem prosesnya itu karena dia memiliki banyak sektor industri di sana, sehingga harus dilaksanakan secara simbiosis, melalui proses simbiosis. Nanti teman-teman kalau Anda bingung apa itu proses simbiosis, nanti kita jelaskan di belakang. Kemudian sistem manajemennya juga sharing antar industri-industri yang terlibat, dan sistem research and development-nya juga sharing antara industri-industri yang terlibat atau antar subsistem, subkomponen yang ada dalam rantai aktivitas industri. Nah, dalam sistem kota, kota harus mampu menyediakan green ecological design untuk aktivitas industri tersebut, dan aktivitas industri tersebut itu harus menghasilkan green product. Green product artinya apa? Dia produk yang ramah lingkungan, produknya ramah lingkungan dan prosesnya juga ramah lingkungan. Artinya apa? Meminimalisir penggunaan energi dan limbah. Itulah kriteria kota dan kawasan industri berkelanjutan. Nah, untuk kawasan industri berkelanjutan, kalau sudah berbicara mengenai kawasan industri berkelanjutan, kan dia tidak hanya satu industri yang ada di sana ya. Ada beberapa industri yang saling berkolaborasi. Mereka ini berkolaborasi secara apa? Ya, melalui proses simbiosis dalam industri. Proses simbiosis itu maksudnya apa? Simbiosis itu kan saling berinteraksi ya. Ini contohnya seperti simbiosis mutualisme. Bukan, simbiosis komensalisme. Jadi, ada satu industri yang menghasilkan limbah, tetapi limbah tersebut kemudian digunakan oleh industri lain sebagai bahan baku. Jadi, mutualisme sih ya, industri ini untung karena limbahnya tidak mencemari lingkungan, dan industri ini juga mengalami keuntungan karena bahan bakunya menjadi tidak susah atau tidak semahal kalau dibeli karena ada bahan baku alternatif, yaitu dari limbah. Jadi, melalui proses simbiosis ini, limbah suatu industri akan menjadi bahan baku bagi industri lain. Nah, di manakah industri yang telah menerapkan menerapkan konsep ini? Di kawasan industri Kalundborg di Denmark. Ya, ini kalau Anda cermati sistemnya, itu betul-betul antara industri perminyakan, industri dan ini industri perminyakan ini berkontribusi terhadap penyedia listrik, kemudian kepada petani lokal, kemudian kepada industri bioplan. Contohnya apa? Limbah gas yang dihasilkan dari minyak ini kan ada menghasilkan limbah gas. Ya, ada gas yang dikeluarkan. Ini teman-teman lihat ada gas yang dikeluarkan. Itu biasanya dibuang dengan cara dibakar. Tetapi sekarang itu dialirkan ke stasiun pembangkit listrik yang diharapkan menghemat 30.000 ton batu bara setiap tahun. Karena ada limbah gas dari sini. Jadi pembangkit listriknya itu dari gas yang dihasilkan dari sini. Jadi limbah dari ini menjadi bahan baku untuk ini. Nah, teman-teman, Anda kalau mau tahu lebih lanjut silakan di search, di elaborasi di kawasan industri Kalundborg di Denmark. Nah, dengan demikian dalam menghasilkan eco-industrial park, contohnya tadi yang dilaksanakan di Kalundborg, itu telah menerapkan ini. Pertama, dia telah menerapkan simbiosis industri atau proses simbiosis industri, yaitu pertukaran limbah, di mana limbah suatu industri menjadi bahan baku bagi industri lain. Kemudian melaksanakan simbiosis sumber daya wilayah, pemanfaatan sarana dan prasarana industri, pemanfaatan sistem transportasi terutama, dan kolaborasi dalam hal pemasaran. Nah, kalau simbiosis ini berhasil dilakukan oleh semua industri dalam suatu kawasan, maka akan berhasil mewujudkan eco-industrial park seperti yang terjadi di Kalundborg, Denmark, karena manajemen bersama dalam pemanfaatan fasilitas kawasan industri itulah yang disebut dengan eco-industrial park. Jelas ya? Nah, seperti yang disampaikan tadi,
bahwa ini di masa lampau ya, paradigma integrasi fungsi lahan, integrasi aktivitas dalam kawasan industri ini kan tadinya seperti ini, bahwa ada satu kawasan industri, ada satu kawasan pendidikan, ada satu kawasan perdagangan, itu dalam satu kota. Nah, lambat laun aktivitas industri yang tadinya dipusatkan di satu titik itu dipisah-pisahkan. Ya, nah kedepannya untuk kawasan industri berkelanjutan dan modern diharapkan akan bersifat seperti ini. Artinya apa? Ini kan mixed use nih. Bahwa akan ada kawasan-kawasan kecil yang di dalamnya itu terdapat aktivitas industri, perdagangan, perumahan, dan seterusnya. Jadi dia akan lebih terintegrasi dan masing-masing industri-industri ini terintegrasi ke perdagangan jasa di sini. Jelas ya? Nah, selanjutnya itu pengendalian dalam mewujudkan kawasan industri berkelanjutan. Nah, mekanisme pengendaliannya itu ada pada level operasional, level manajerial, dan level konseptual. Di level operasional itu mengacu pada mengontrol apa kondisi kawasan industri saat ini. Kondisi saat ini itu seperti apa? Misalnya dia masih mencemari lingkungan atau produksinya masih rendah. Nah, itu diberikan tindakan seperti apa melalui informasi, motivasi, organisasi, dan instalasi. Tindakan dalam mengintervensi fakta ini. Nah, fakta ini setelah diberi tindakan kita monitoring atau melakukan kaji banding antara kondisi yang berkembang dengan yang diharapkan. Ya, nah hasil monitoring ini menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi ini ditindaklanjuti lagi menjadi tindakan yang mengintervensi kondisi saat ini. Nah, monitoring ini, bagaimana monitoring ini dilakukan? Dilakukan sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa? Kita mengharapkan industri yang seperti apa? Itulah alat yang kita pakai untuk menyusun instrumen monitoring. Dan rekomendasi ini ya nanti dievaluasi sesuai dengan tujuan dan kembali lagi ke kondisi existing dengan model seperti ini. Ya, ini mekanismenya. Berarti pendekatannya yang mana? Pendekatannya yang ini. Ya, di level operasional. Seperti apa contohnya? Inilah contoh jenis instrumen pengendaliannya. Dari segi informasi, misalnya menyebarkan leaflet, brosur, pemasangan baliho, iklan. Kemudian dari segi motivasi, penyelenggaraan event terkait industri, kan sekarang banyak ya, kayak apa, mendorong entrepreneur muda dan seterusnya, penyelenggaraan seminar, pameran. Nah, dari informasi ini yang diharapkan ada perubahan pola pikir, kemudian dari motivasi perubahan perasaan, artinya kayak orang lebih termotivasi melaksanakan aktivitas industri yang berbasis lingkungan, orang lebih termotivasi untuk terlibat di dunia usaha dan seterusnya. Kemudian instalasi ini adalah untuk perbaikan infrastruktur, konservasi, preservasi, rehabilitasi, dan seterusnya, pengembangan sarana ekonomi masyarakat. Jadi perubahan yang diharapkan itu ada dari segi peralatan, kemudian dari segi organisasi, contohnya itu peraturan gubernur untuk kawasan industri, MOU dengan instansi lain, penyusunan NSPK, norma, peraturan, ketetapan yang mengharapkan perubahan perilaku. Ini teman-teman, Anda bisa cek sendiri studi kasusnya. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan Anda sampaikan di kolom komentar di bawah. Oke, silakan diketik. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Silahkan membuat catatan materinya. Saya harap tadi Anda membuat catatan materi sambil mendengarkan ini. Silahkan langsung di-scan, kemudian diunggah untuk bukti kehadiran hari ini.
Dengan demikian, saya tutup kuliah daring kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.